Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kalian mendengar nama seorang wanita yang berani berdiri di tengah hujan panah, melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tubuhnya sendiri? Wanita itu bukanlah prajurit biasa, bukan pula seorang yang dilatih sejak kecil dengan pedang. Ia hanyalah seorang ibu, seorang istri, namun imannya menjadikannya singa di medan perang. Inilah kisah Nusaybah bint Ka'ab radhiyallahu anha, seorang pejuang wanita yang namanya harum sepanjang zaman. Dari kegelapan masa jahiliyah, hingga cahaya Islam yang menegakkan harga diri perempuan, langkahnya menjadi bukti bahwa keberanian bukan ditentukan oleh gender, melainkan oleh keyakinan. Sebelum lebih jauh, yuk kita hiasi kolom komentar ini dengan sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang duluan tulis sholawat, semoga segala hajatnya dikabulkan Allah. Yuk komen, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita ikuti perjalanan hidupnya, bab demi bab, dari masa kecilnya yang penuh keterbatasan, hingga perjuangan terakhirnya yang menggetarkan hati. Kisah ini bukan sekadar cerita sejarah, melainkan sebuah warisan tentang iman, pengorbanan, dan cahaya yang tak pernah padam. Di tanah Arab abad ke-7, dunia perempuan begitu gelap. Bayi perempuan sering dikubur hidup-hidup oleh ayah kandungnya sendiri, hanya karena dianggap beban. Para wanita diperlakukan bukan sebagai manusia yang mulia, melainkan sekadar barang dagangan yang bisa diwariskan, diperjualbelikan, bahkan dipermainkan sesuka hati. Di tengah suasana yang kelam inilah, datang cahaya baru. Islam membawa kabar yang mengguncang seluruh tatanan jahiliyah. Perempuan bukan lagi makhluk tanpa suara. Mereka mulai dihormati, diberi hak, dan diakui sebagai bagian penting dalam masyarakat. Di antara cahaya itu, muncul seorang sosok yang kelak mengguncang sejarah. Namanya Nusaybah bint Ka'ab radhiyallahu anha. Ia bukan sekadar seorang istri dan ibu dari Madinah, melainkan juga seorang pejuang yang tak tergoyahkan. Mula-mula, Nusaybah dikenal sebagai wanita penyayang. Ia bersama para muslimah lainnya selalu hadir di medan pertempuran untuk merawat pasukan yang terluka. Dengan tangan lembut, ia mengobati luka-luka sahabat, menyiapkan air, dan menjaga logistik. Namun, siapa sangka, di balik kelembutan itu tersembunyi keberanian yang bahkan membuat pasukan musuh gentar. Kisah besarnya bermula di sebuah peristiwa yang menggetarkan hati. Perang Uhud. Sebuah pertempuran yang awalnya menjanjikan kemenangan gemilang, namun berubah menjadi mimpi buruk. Kaum muslim berhasil menekan pasukan Quraisy di awal. Suara takbir menggema, semangat membara, dan kemenangan terasa begitu dekat. Namun, di balik euforia itu, ada kelemahan yang kemudian dimanfaatkan oleh musuh. Sejumlah pemanah yang seharusnya bertahan di bukit tergoda untuk meninggalkan posisi mereka. Mereka menyangka perang sudah usai, lalu turun demi harta rampasan. Itulah titik balik yang membuat sejarah bergetar. Dari arah belakang, pasukan Quraisy menyerang dengan ganas. Kekacauan pun pecah. Para sahabat berjatuhan, termasuk Hamzah radhiyallahu anhu, paman Nabi yang gagah berani. Di tengah hiruk-pikuk itulah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sasaran serangan. Musuh mengincarnya tanpa henti. Tubuh beliau terluka, darah mengalir, dan saat itu kehidupan umat Islam berada di ujung tanduk. Dan di sanalah, seorang perempuan bangkit. Nusaybah bint Ka'ab, yang awalnya berada di barisan perawat, tiba-tiba meraih pedang dan busur. Ia berlari menuju Nabi, berdiri tegak di hadapan beliau, menjadikan tubuhnya sebagai perisai hidup. Sahabat, bayangkan seorang wanita di medan perang, berdiri sendirian menghadang pasukan musuh. Ia tahu dirinya bisa mati kapan saja, namun yang ada di hatinya hanya satu, melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meski harus mengorbankan nyawa. Di sanalah awal keberanian Nusaybah tercatat dalam tinta sejarah. Dan peristiwa itu hanyalah permulaan dari perjalanan panjangnya. Di medan Uhud, teriakan dan dentuman senjata saling bersahutan. Debu bercampur darah memenuhi udara. Pasukan Quraisy semakin beringas, mengejar setiap sahabat yang terpencar. Di tengah kekacauan itu, Nusaybah bint Ka'ab radhiyallahu anha maju dengan langkah pasti. Tangannya menggenggam pedang, sementara di punggungnya tersandang busur panah. Ia bukan prajurit terlatih sejak kecil, ia hanyalah seorang ibu dari Madinah,
namun hari itu ia berdiri di garis terdepan. Saat musuh mendekat, tanpa ragu Nusaibah mengayunkan pedangnya. 1, 2, 3 serangan ia tangkis dengan keteguhan hati. Darah mengalir di tangannya, bukan hanya dari luka lawan, tetapi juga dari tubuhnya sendiri yang mulai robek oleh sabetan pedang. Namun langkahnya tidak pernah surut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan keberanian itu dengan mata kepala beliau sendiri. Dalam sebuah riwayat, beliau bersabda, "Kemanapun aku menoleh, ke kanan maupun ke kiri, aku selalu melihat Nusaibah bertempur untukku." Kalimat itu menjadi saksi betapa besar pengorbanannya. Musuh menyerang dari segala arah. Nusaibah melompat ke depan, menangkis tombak yang diarahkan ke tubuh Nabi. Ia bergerak ke samping, menahan pedang yang hampir saja mengenai beliau. Seakan seluruh jiwanya hanyalah tameng bagi orang yang paling dicintainya. Satu demi satu luka menembus tubuhnya. Sebuah tombak melukai bahunya. Pedang musuh merobek lengannya. Panah menghantam sisi tubuhnya. Namun, alih-alih jatuh tersungkur, ia justru semakin kokoh. 12 luka ia derita di pertempuran itu, namun tidak satu pun yang membuatnya mundur. Di sekelilingnya, para sahabat lain mulai kembali menguatkan barisan setelah melihat keberaniannya. Mereka yang tadinya terpencar, berlari menuju Rasul, bergabung melawan serangan musuh. Seakan keberanian seorang wanita membangkitkan semangat ratusan lelaki. Ketika akhirnya pasukan Quraisy mulai mundur, Nusaibah roboh sejenak, tubuhnya berlumuran darah. Namun ia tersenyum, bukan karena kemenangannya, melainkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selamat. Baginya, nyawanya tidak sebanding dengan keselamatan beliau. Hari itu, nama Nusaibah tercatat dalam sejarah bukan hanya sebagai seorang ibu, bukan hanya sebagai seorang muslimah, tetapi sebagai pejuang yang tak tergantikan. Dan kisahnya tidak berhenti di Uhud, sebab di medan lain, ia kembali hadir dengan semangat yang sama. Hari mulai meredup di medan Uhud. Angin membawa bau besi bercampur darah. Di antara para sahabat yang terluka, tubuh Nusaibah bint Ka'ab radhiyallahu anha terbaring dengan 12 luka menganga. Setiap goresan adalah bukti bahwa ia berdiri sebagai perisai hidup bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat yang lain mencoba mengangkatnya. Namun dengan sisa tenaga, ia menolak untuk ditinggalkan. "Selama aku masih bernyawa," ucapnya dengan napas terengah, "aku ingin bersama kaum muslimin." Kalimat itu menggema, membuat siapapun yang mendengarnya tergetar. Beberapa hari setelah perang, luka-luka Nusaibah dirawat. Daging tubuhnya yang sobek dijahit sekenanya, darah yang mengering dibersihkan. Siapapun mengira ia akan berhenti dari medan pertempuran, memilih hidup tenang bersama keluarganya. Tetapi, tekadnya berbeda. Luka-luka itu justru menjadi pengingat, bahwa hidupnya sudah ia wakafkan untuk agama ini. Ketika tubuhnya mulai pulih, ia kembali mendengar panggilan jihad. Tanpa ragu, ia bangkit. Tidak ada rasa takut akan luka yang lama, bahkan usianya yang semakin menua tak menghalangi langkahnya. Dengan pedang di tangan, ia masih berdiri sejajar dengan para sahabat laki-laki, meski garis wajahnya sudah menunjukkan lelah seorang ibu. Keluarganya pun turut mengikuti jejaknya. Suami dan anak-anaknya menjadi bagian dari barisan pejuang Islam. Bagi mereka, darah dan luka adalah harga yang pantas untuk sebuah keyakinan. Nusaibah tidak hanya mendidik dengan kata-kata, tetapi dengan teladan nyata yang ia tunjukkan di medan tempur. Ketika kabar peperangan berikutnya terdengar, Nusaibah kembali bersiap. Usianya tidak muda lagi, tubuhnya sudah penuh bekas luka, namun tekadnya lebih tajam daripada pedang yang ia genggam. Setiap kali pedang itu terhunus, seakan dunia menyaksikan betapa hati seorang perempuan bisa menggetarkan seluruh pasukan. Kisahnya mulai menyebar, dari satu sahabat ke sahabat lain, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nama Nusaibah bint Ka'ab tidak lagi sekadar nama seorang wanita dari Madinah, tetapi lambang keberanian yang tak lekang oleh waktu. Namun yang paling mengejutkan, bukan hanya keberaniannya di medan perang, melainkan doanya yang kelak akan dikabulkan Allah dengan cara yang menggetarkan hati. Malam itu, setelah perang yang melelahkan, Nusaibah bint Ka'ab radhiyallahu anha duduk di sudut rumahnya. Tubuhnya masih penuh bekas luka, namun hatinya tenang. Dalam keheningan, ia memanjatkan doa yang tak biasa. Bukan doa meminta kesembuhan,
bukan doa meminta rezeki, melainkan doa yang membuat siapapun terdiam mendengarnya. Ya Allah, bisiknya lirih, jadikanlah aku dan keluargaku sahabat dari para pejuang kebenaran. Berikanlah kesempatan agar kami sekeluarga membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap langkahnya. Doa itu bukan sekadar harapan, melainkan janji. Dan janji seorang pejuang sejati tidak pernah diucapkan dengan ringan. Hari-hari berikutnya, doa itu mulai terjawab. Dalam peperangan lain, bukan hanya Nusaybah yang turun ke medan, tetapi juga suaminya dan kedua putranya. Mereka berbaris bersama, saling melindungi, saling menopang. Sebuah keluarga yang tubuhnya bersimbah darah demi satu keyakinan. Di antara banyak pertempuran, ada satu peristiwa yang membuat doa Nusaybah terasa seakan mengguncang langit. Anaknya terluka parah di hadapannya. Darah mengalir deras, nyawa seakan berada di ujung. Dengan hati yang bergetar, Nusaybah merawat luka putranya di tengah dentuman senjata. Ia menekan darah dengan tangannya sendiri, sambil berkata, "Bangkitlah anakku, jangan biarkan pedang ini berhenti hanya karena luka." Putranya, meski hampir roboh, kembali berdiri, menggenggam pedang dan maju lagi ke garis depan. Pemandangan itu membuat para sahabat tertegun. Seorang ibu yang biasanya menangis melihat darah anaknya, kini justru meniupkan semangat agar sang anak kembali bertempur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kisah itu dan menaruh doa khusus untuk keluarga Nusaybah. Hati beliau dipenuhi rasa cinta, sebab melihat betapa tulusnya pengorbanan sebuah keluarga yang menjadikan iman sebagai napas hidupnya. Dan sejak saat itu, nama Nusaybah bint Ka'ab radhiyallahu anha dan keluarganya semakin harum. Bukan hanya sebagai pejuang, tetapi juga sebagai keluarga yang doanya didengar di langit, dan langkahnya dicatat di bumi. Namun perjalanan panjangnya belum selesai. Masih ada medan perang lain yang menunggu, bahkan di usia yang tak lagi muda. Dan di sanalah, keteguhan imannya diuji sekali lagi. Waktu berlalu, tahun demi tahun terlewati. Uban mulai tumbuh di rambut Nusaybah bint Ka'ab radhiyallahu anha. Tubuhnya sudah tidak sekuat dulu, namun semangatnya sama sekali tidak pernah padam. Ketika kabar jihad kembali bergema, banyak orang mengira ia akan beristirahat di rumah, menyerahkan medan perang kepada generasi muda. Tetapi siapa yang bisa menahan hati seorang pejuang sejati? Nusaybah justru menyandang pedang dan membawa perisai, seolah usianya hanyalah angka yang tak berarti. Bayangkan, seorang wanita yang telah melewati 60 tahun usianya, berdiri tegak di antara barisan pasukan. Tangan-tangan muda di kanan kirinya memegang senjata dengan penuh semangat, namun di tengah mereka, seorang ibu yang sudah renta tampak lebih gagah daripada siapapun. Ketika musuh menyerang, ia maju tanpa gentar. Pedangnya masih berkilat, gerakannya masih tajam, meski tubuhnya sudah berulang kali terluka. Ia tidak lagi berperang demi nama atau kemenangan, tetapi demi janji yang ia ucapkan sejak lama, hidupnya hanya untuk agama ini. Sahabat-sahabat yang menyaksikan keberaniannya merasa malu jika bersembunyi di balik perisai. Mereka berkata dalam hati, jika seorang wanita tua saja masih berdiri di depan musuh, bagaimana mungkin kami bersembunyi? Maka barisan kaum muslimin pun semakin teguh, karena keteladanan satu sosok yang tidak pernah mundur. Nusaybah bertempur bersama anak-anaknya. Saat putranya kembali terluka di hadapan mata, ia tidak menangis, melainkan berteriak lantang, "Tahan lukamu, jangan goyah, karena surga menanti orang yang sabar." Ucapan itu menggema lebih keras daripada suara pedang yang beradu. Di setiap sabetan, di setiap langkah, seakan Allah memberinya kekuatan yang tak masuk akal. Tubuh yang renta, penuh bekas luka, masih berdiri kokoh melawan pasukan yang lebih muda, lebih segar, dan lebih banyak jumlahnya. Namun puncak perjuangannya belumlah tiba. Ada sebuah pertempuran besar yang kelak mencatatnya kembali dalam sejarah. Sebuah peristiwa yang akan meninggalkan luka paling dalam, bukan hanya di tubuhnya, tetapi juga di hatinya. Hari itu, langit terlihat mendung ketika kabar perang Yamamah mengguncang Madinah. Pasukan muslimin bersiap menghadapi Musailamah al-Kadzdzab, seorang pendusta yang mengaku sebagai nabi palsu. Pertempuran ini bukan sekadar perang biasa, melainkan ujian besar yang menentukan masa depan kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara barisan pejuang yang berangkat, tampak sosok yang mengejutkan banyak orang.
Seorang wanita berusia lanjut, tubuhnya sudah dipenuhi luka lama, namun masih menyandang pedang di pinggang. Dialah Nusaibah bint Ka'ab radhiyallahu anha. Bukankah usiamu sudah melewati 60 tahun? Tanya seorang sahabat dengan penuh keheranan. Nusaibah tersenyum. Selama tanganku masih mampu menggenggam pedang, aku tidak akan berdiam diri ketika agama ini dipertaruhkan. Maka berangkatlah ia bersama putra tercintanya. Medan Yamamah terbentang luas, dipenuhi ribuan pasukan musuh. Suara teriakan dan dentuman senjata membuat tanah bergetar. Nusaibah maju tanpa ragu, meski tubuhnya tidak lagi sekuat dulu. Pertempuran berlangsung sengit. Panah beterbangan, pedang beradu, tombak menancap ke tubuh-tubuh yang tumbang. Nusaibah maju ke tengah, pedangnya menebas satu demi satu musuh. Tubuhnya kembali menerima luka, darah segar membasahi pakaiannya. Namun ia terus bertahan. Lalu, sebuah pemandangan memilukan terjadi di hadapannya. Putra tercinta yang selalu ia banggakan, tersungkur dihantam pedang musuh. Darah mengalir deras, dan tubuhnya tak lagi bergerak. Sahabat yang lain mengira Nusaibah akan menangis, meratap, atau mundur. Tetapi ia justru menunduk, mengusap wajah putranya, lalu berkata lirih, "Alhamdulillah, Allah telah memuliakan anakku dengan syahid. Kini tugasku belum selesai." Dengan air mata yang tertahan, ia kembali mengangkat pedang. Amarah dan iman menyatu di dadanya. Setiap sabetan terasa lebih kuat, seakan luka di hatinya menjadi bahan bakar keberanian. Di tengah hiruk-pikuk itu, sebuah serangan musuh menebas lengannya hingga putus. Darah memancar deras, tubuhnya hampir roboh. Namun ia tetap berdiri, dengan tangan satunya menggenggam pedang, melanjutkan pertempuran seakan tidak ada rasa sakit yang bisa menghentikannya. Nama Nusaibah bint Ka'ab kembali tercatat, bukan hanya sebagai pejuang, tetapi sebagai legenda. Tubuhnya boleh terluka parah, bahkan kehilangan anggota tubuh, namun hatinya tetap kokoh. Dan di perang Yamamah inilah, pengorbanannya mencapai puncak. Sebuah puncak yang membuat kisahnya abadi hingga hari ini. Debu perang Yamamah belum juga mereda. Suara dentuman senjata masih menggema, jeritan pasukan yang gugur terdengar bersahut-sahutan. Di tengah lautan manusia yang bertempur mati-matian itu, berdirilah sosok wanita dengan tubuh berlumuran darah. Nusaibah bint Ka'ab radhiyallahu anha. Lengan kirinya sudah terputus, darah mengalir membasahi tanah. Namun matanya tidak menunjukkan rasa putus asa. Justru dari wajahnya terpancar keteguhan yang membuat siapapun yang melihat terdiam. Dengan tangan kanannya, ia tetap menggenggam pedang, menebas siapa saja yang mencoba mendekat. Seorang sahabat berusaha menariknya keluar dari barisan pertempuran. "Wahai Ummu Umarah, tubuhmu sudah tidak kuat. Mundurlah, selamatkan dirimu." Namun Nusaibah hanya menggeleng. "Selama aku masih bernapas, selama pedang ini masih bisa kuayunkan, aku tidak akan meninggalkan barisan." Musuh terus berdatangan. Panah menancap di bahunya, tombak merobek kulitnya, pedang menghantam tubuhnya. Luka demi luka menumpuk, hingga jumlahnya tak lagi terhitung. Tetapi, setiap kali tubuhnya hampir roboh, ia bangkit kembali, seakan ada kekuatan yang menahannya. Putranya yang lain melihat keadaan ibunya dengan mata berkaca-kaca. Ia mendekat, berusaha melindungi. Namun Nusaibah justru berkata dengan suara lantang, "Jangan khawatirkan aku, anakku. Lihatlah musuh di depanmu. Lawan mereka dengan imanmu. Biarkan ibumu ini menyelesaikan janji yang sudah kuucapkan kepada Allah." Ucapan itu membakar semangat pasukan Muslim. Mereka melihat seorang wanita tua yang tubuhnya penuh luka, namun masih berdiri kokoh. Maka bagaimana mungkin mereka yang muda dan kuat memilih mundur? Barisan Muslimin kembali maju dengan semangat baru. Perang Yamamah berlangsung sengit. Tanah dipenuhi darah syuhada. Banyak sahabat mulia yang gugur, di antaranya para penghafal Al-Quran. Namun di tengah tragedi itu, keberanian Nusaibah menjadi cahaya yang tak pernah padam. Ketika akhirnya pasukan Muslim berhasil memukul mundur pasukan Musailamah, tubuh Nusaibah roboh di atas tanah. Sahabat-sahabat mendekat, mengangkatnya dengan hati penuh hormat. Luka parah menganga di seluruh tubuhnya, namun dari bibirnya masih terdengar bisikan syukur. Ia tidak menangis atas kehilangan lengannya. Ia tidak meratap atas luka-luka yang hampir merenggut nyawanya.
Yang ia ucapkan hanyalah, "Segala puji bagi Allah, yang telah mengizinkanku bertempur hingga akhir bersama kaum muslimin." Dan dengan kalimat itu, kisah perjuangannya belum berakhir. Sebab setelah Perang Yamamah, ada kejadian yang membuat namanya kembali disebut-sebut di kalangan para sahabat. Setelah Perang Yamamah usai, tubuh Nusaybah bint Ka'ab radhiyallahu anha dipenuhi bekas luka. Tangannya sudah tidak lagi utuh, kulitnya penuh sayatan, namun semangatnya tetap menyala. Madinah mengenalnya bukan hanya sebagai pejuang, tetapi sebagai teladan iman yang tak tergoyahkan. Namun ada satu peristiwa yang menambah keagungan namanya. Suatu hari, Nusaybah mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebuah pertanyaan yang begitu dalam. Dengan suara tenang, ia berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa sebagian besar ayat Al-Quran yang telah turun seakan hanya menyebut kaum laki-laki? Di manakah tempat kami para perempuan?" Pertanyaan itu bukan keluhan, melainkan kerinduan. Kerinduan seorang wanita yang telah mengorbankan darah, jiwa, bahkan keluarganya, untuk agama ini. Ia ingin kepastian bahwa perjuangan para muslimah tidak akan dilupakan. Sejenak suasana terdiam. Sahabat yang mendengar pertanyaan itu menunduk, menanti jawaban dari langit. Dan tidak lama kemudian, wahyu pun turun. Ayat itu berbunyi, "Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang jujur, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatan, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar." Mendengar ayat itu, air mata menetes dari mata Nusaybah. Inilah jawaban dari pertanyaannya. Allah sendiri yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan mendapat tempat yang sama di hadapannya. Bahwa tidak ada satupun perjuangan yang sia-sia. Sejak hari itu, nama Nusaybah tidak hanya dikenal sebagai pejuang yang tangguh, tetapi juga sebagai wanita yang pertanyaannya membuat ayat Al-Quran turun, menjelaskan kedudukan mulia kaum muslimah hingga akhir zaman. Namun perjalanan hidupnya masih panjang. Luka-luka di tubuhnya tidak menghentikan langkahnya. Bahkan di usia senja, semangatnya tetap menyala, seakan Allah memanjangkan usianya hanya untuk menjadi saksi bahwa iman tidak mengenal batas umur. Hari-hari setelah peperangan besar itu berjalan perlahan. Madinah kembali hidup dengan tenang, namun setiap sudut kota menyimpan kisah perjuangan. Di antara nama-nama sahabat mulia, nama Nusaybah bint Ka'ab radhiyallahu anha selalu disebut dengan penuh rasa hormat. Anak-anak kecil sering berkumpul di sekelilingnya, mendengarkan cerita tentang perang Uhud, tentang bagaimana ia berdiri sebagai tameng hidup di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan suara lembut namun tegas, ia menceritakan bahwa keberanian bukanlah milik laki-laki saja. Bahwa iman bisa menjadikan siapapun gagah, meski tubuhnya lemah dan rapuh. Bekas luka di tubuhnya menjadi saksi. Setiap goresan, setiap jahitan, adalah tanda dari sebuah pengorbanan. Ketika para ibu lain menunjukkan perhiasan kepada anak-anaknya, Nusaybah justru menunjukkan bekas luka di lengannya. "Inilah perhiasanku," katanya, "karena luka ini kuperoleh demi agama Allah." Madinah pun menghormatinya. Para sahabat yang gagah, yang pernah melihatnya di medan perang, selalu menundukkan kepala ketika namanya disebut. Mereka tahu, keberanian seorang wanita itu telah menyelamatkan nyawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Uhud, dan menggetarkan medan Yamamah di usia senjanya. Namun di balik semua itu, Nusaybah tetap seorang ibu yang penuh kasih. Ia mendidik anak-anaknya dengan keteladanan, bukan hanya ucapan. Ia mengajarkan bahwa cinta kepada agama berarti siap mengorbankan apapun. Bahkan ketika salah satu putranya gugur di medan perang, ia tidak meneteskan air mata kesedihan, melainkan air mata kebanggaan. Nama Nusaybah tersebar jauh melampaui Madinah. Para kabilah menceritakan keberaniannya, para perempuan menjadikannya teladan. Ia menjadi simbol bahwa wanita bukan lagi makhluk yang ditindas, tetapi tiang yang menegakkan masyarakat Islam. Namun, meski kisahnya sudah abadi, akhir hidupnya tetap menyimpan misteri. Tidak banyak yang mencatat dengan pasti bagaimana hari-hari terakhirnya. Yang jelas, ia wafat dengan tubuh penuh luka,
namun hati penuh cahaya. Dan warisan yang ia tinggalkan bukanlah harta, bukan pula kedudukan, melainkan teladan yang tak ternilai, teladan seorang wanita yang tak pernah gentar menghadapi pedang musuh, karena imannya lebih tajam dari segala senjata. Malam di Madinah terasa tenang. Bintang-bintang bertaburan di langit, seakan ikut menyaksikan perjalanan panjang seorang pejuang wanita yang namanya telah terpatri dalam sejarah. Nusaybah bint Ka'ab radhiyallahu anha kini memasuki masa-masa terakhir kehidupannya. Tubuhnya renta, penuh bekas luka yang telah ia bawa sejak muda, namun semangatnya tetap menyala seperti api yang tak kunjung padam. Anak-anaknya sering duduk di sisinya, mendengarkan nasihat yang lahir dari hati yang telah ditempa ujian. Jangan pernah lelah mencintai agama Allah, ucapnya dengan suara yang melemah, karena cinta itu lebih berharga daripada seluruh dunia dan isinya. Kata-kata itu membekas dalam jiwa mereka, menjadi warisan yang tak akan hilang ditelan zaman. Di sekitar rumahnya, para wanita datang silih berganti. Mereka memandang Nusaybah bukan hanya sebagai sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga sebagai lambang keberanian yang membuka jalan bagi perempuan Muslim. Ia pernah berdiri di barisan paling depan ketika panah-panah melesat, dan kini ia berdiri di barisan paling depan dalam doa dan ibadah. Suatu malam, dengan tenang ia memejamkan mata. Udara terasa hening, seolah Madinah ikut berhenti sejenak. Tubuhnya yang penuh luka kini beristirahat, namun kisahnya terus hidup. Di setiap majelis, namanya disebut dengan penuh rasa hormat. Di setiap hati para muslimah, keberaniannya menjadi pelita. Generasi demi generasi terus mewariskan kisahnya. Dari para sahabat, ke tabiin, hingga kita yang mendengar hari ini. Ia menjadi bukti nyata bahwa iman mampu mengubah sejarah, dan bahwa seorang wanita bisa menjadi tameng bagi kebenaran. Nusaybah bint Ka'ab radhiyallahu anha telah pergi, namun cahaya yang ia tinggalkan tak pernah padam. Ia tetap hidup dalam setiap langkah perempuan muslim yang menegakkan kehormatan dan keimanan, dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Sahabat yang dirahmati Allah, dari kisah Nusaybah bint Ka'ab radhiyallahu anha kita belajar bahwa iman mampu mengubah seorang wanita biasa menjadi tameng bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberanian yang lahir dari hati yang yakin kepada Allah menjadikannya cahaya yang tak pernah padam, meski tubuhnya penuh luka dan akhirnya kembali kepada Sang Pencipta. Hidup bukan tentang berapa lama kita berjalan, melainkan tentang apa yang kita perjuangkan. Nusaybah meninggalkan teladan abadi, iman, pengorbanan, dan keberanian yang menembus batas zaman. Semoga kisah ini menambah cinta kita kepada para sahabat mulia dan meneguhkan langkah kita dalam berpegang pada agama Allah. Jangan lupa sahabat, dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share, agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah penuh cahaya seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.